Ya, salam jumpa lagi untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari materi jarak titik ke garis. Seperti apa itu jarak titik ke garis? Mari kita sama-sama lihat. Diberikan titik A dan garis G. Maka, yang manakah jarak titik A ke garis G? Apakah A ke B, A ke C, atau A ke D? Nah, untuk lebih pastinya, berarti kita perlu mengingat kembali pengertian jarak pada pertemuan sebelumnya, pada materi sebelumnya, yaitu jarak adalah jarak terdekat yang kita peroleh dari konsep jarak yang kita hitung. Maka dari gambar ini, dari contoh ini terlihat bahwa jarak titik A ke titik D yang paling dekat, ya, dan dia tegak lurus. Jadi jarak titik A ke garis G adalah sama dengan panjang ruas garis AD dengan AD tegak lurus garis G. Jadi ini kalau miring sedikit ini sudah lebih panjang, jadi harus tegak lurus. Ya. Titik D juga dikatakan sebagai hasil proyeksi titik A pada garis G. Jadi titik A diproyeksikan menghasilkan titik D. Nah, karena lagi-lagi masih tentang siku-siku atau tegak lurus, maka yang pasti adalah yang pertama teorema Pythagoras pasti akan kita gunakan, sama seperti jarak titik ke titik. Tapi juga ada yang namanya perbandingan luas segitiga, bisa juga dipakai, dan juga aturan kosinus. Semuanya ya tentang segitiga. Ya, itu mari kita lihat contoh-contohnya dan pembahasan sekaligus. Ya, contoh yang pertama diberikan kubus ABCD EFGH dengan P adalah titik tengah EA. Maka jarak titik P ke garis AB adalah panjang rusuknya 10. Jadi ini P ke garis HB. Ini siku-sikunya di bagian mana dari garis ini? Maka kita pakai bantuan segitiga. Kita hubungkan P ke H dan P ke B. Seperti ini. Ya, ini segitiga apa? Segitiga siku-siku, segitiga sembarang, sama kaki atau sama sisi. Ya, ini adalah segitiga sama kaki dengan PH sama dengan PB. Kalau kita pindahkan berarti segitiganya menjadi seperti ini, PBH. Dan jarak titik P ke garis HB adalah kita ambil garis tegak lurus ke titik P ke garis Q. Dan ini segitiga sama kaki ya, berarti garisnya garis tingginya. Jaraknya adalah garis tingginya dan membagi dua alasnya ini, garis BH ini. Jadi jarak titik P ke garis BH sama dengan jarak titik P ke titik Q atau panjang ruas garis PQ. Kita pakai salah satu segitiganya, ambil yang PBQ, maka kita tinggal memasukkan rumus Pythagoras. Sekarang adalah yang perlu kita cari tahu adalah nilai dari PB dan PQ itu sendiri. Ya, ini belum diketahui. Nah, berarti PB kalau kita lihat pada kubus ini adalah segitiga siku-siku di PAB, sisi miring dari segitiga PAB. Maka dengan menggunakan Pythagoras diperoleh BP sama dengan AB kuadrat tambah AB kuadrat. AP adalah separuh dari AE, maka 5 kuadrat tambah 10 kuadrat nilainya 125, dirasionalkan 5 akar 5. Nah, sekarang BQ adalah separuh dari AB ya, karena segitiganya sama kaki, berarti dia membagi dua, tepat membagi dua.
Maka seperti pada materi sebelumnya, HB ini adalah diagonal ruang dari kubus. Berarti kalau rusuknya 10, diagonal ruangnya 10 akar 3. Maka separuhnya adalah 5 akar 3 cm. Dengan demikian tinggal mencari PQ. Jangan sampai ada yang keliru dan buru-buru menempatkan rumusnya dan salah. Ini PQ berarti kurang ya, BP kuadrat kurang BQ kuadrat. Maka hasilnya adalah 5 akar 5 kuadrat yang tadi 125, 5 akar 3 kuadrat 75, kurang dapat 50, dirasionalkan 5 akar 2 cm. Maka jarak P ke garis HB adalah 5 akar 2 cm. Demikian, kita masuk pada contoh yang berikut. Yang berikut adalah masih contoh yang sama, kubus ABCD EFGH. Panjang rusuknya 10, dan yang ditanya adalah jarak titik D ke garis HB. Tetap saya gunakan garis HB. Nah, ini untuk bantuan segitiganya kita tinggal hubungkan titik D dan titik B menjadi seperti ini. Ini segitiga apa? Ya, segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di titik D. Kalau kita pindahkan segitiganya maka menjadi seperti ini. Segitiga HDB. Siku-siku di D. Maka untuk mendapatkan proyeksi titik D ke garis HB, supaya jangan keliru, maka kita putar segitiganya menjadi seperti ini. Ini diputar ya, jadi bukan segitiga yang berbeda. Ya, kita tinggal sebuah garis yang tegak lurus dengan garis HB dan melalui titik D, maka menjadi seperti ini. Kita kasih nama K. Berarti jarak titik D ke garis HB itu adalah sama dengan panjang ruas garis DK. Kalau contoh yang sebelumnya segitiga sama kaki, ini dia sudah bagi 2 HB, maka ini K tidak membagi 2 HB dan tidak ada perbandingan yang pasti yang mendapatkan nilai bilangan bulat. Jadi perbandingannya bukan bilangan bulat, jadi perhitungannya nanti lebih panjang. Maka kita pakai perbandingan luas segitiga seperti yang tadi sudah saya jelaskan tadi, perbandingan luas segitiga. Saya harap semuanya pada ingat luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Jadi untuk segitiganya kalau posisinya seperti ini berarti setengah DB dikali AD, alas tinggi. Kalau posisinya seperti ini berarti setengah HB kali DK. Karena ini adalah sebenarnya satu segitiga dengan posisi yang berbeda, posisinya saja yang berbeda, maka kita dibuat persamaan. Jadi suatu persamaan aljabar. Jadi setengah BD kali HD sama dengan setengah HB kali DK. Ini menggunakan sifat aljabar, tinggal dihilangkan saja ini setengah-setengah. Nah, dikali 2 sebenarnya. Terus dimasukkan nilai-nilainya 10 akar 2, 10. Ini karena diagonal ini ya, diagonal bidang, diagonal ruang ya, jadi langsung saja. 10 akar 2, 10, 10 akar 3. Ini 10 akar 3 kali DK. Maka DK tinggal pindah ruas. DK sama dengan 10 akar 2 kali 10 per 10 akar 3. Dihitung dapatnya 10 akar 2 per akar 3. Dirasionalkan penyebutnya menjadi 10 per 3 akar. Ini hasil akhirnya. Jadi jarak titik D ke garis HB adalah 10 per 3 akar 6 cm. Kita masuk pada contoh soal yang berikutnya. Ya, yang berikut adalah 5 segi 4 beraturan. Saya harap kita semua tahu 5, ya ini
contoh bangun 5 piramid ini. Kalau dikatakan 5 segi 4 beraturan, maka alasnya adalah berbentuk persegi. Nah, segi 4 beraturan berarti persegi. Kalau alasnya persegi panjang berarti biasanya dikatakan 5 persegi panjang, ya. Jadi ini saya tunjukkan dengan cara gambarnya. Cara gambar menurut saya, bisa juga ada yang menurut sudut pandangnya sendiri, gambarnya itu terserah. Intinya menghasilkan suatu bangun ruang pada suatu bidang datar. Jadi ini saya biasanya menggambar alasnya duluan segi 4 tapi dibuat miring seperti jajar genjang, ya. Setelah itu ambil dari titik tengah untuk garis tinggi, baru rusuk tegaknya. Limas ini memiliki panjang rusuk alas 3/2 cm dan panjang rusuk tegaknya 8 cm. Yang ditanya adalah jarak titik A ke garis DC. Jarak A ke garis DC. Ya, ini sudah terbentuk segitiganya A ke TC, segitiga ACT. Ini segitiga apa? Ya, ini adalah segitiga sama kaki. Lagi-lagi sama kaki dengan TA sama dengan TC. Ya, kalau kita pindahkan berarti segitiganya menjadi seperti ini. Nah, ini titik tengahnya, ini titik P. Jadi garis tinggi limas dan juga tinggi segitiga TAC adalah garis TP. Masalahnya adalah yang pertanyaannya bukan titik P ke garis AC. Kalau titik P ke garis AC ya berarti panjang ini TP. Yang ditanya adalah titik A ke garis CT. Nah, berarti kita seperti soal sebelumnya, kita putar dulu segitiganya dan kita tidak tarik garis yang tegak lurus dengan CT melalui A. Misalkan Q, titik proyeksinya, nah, jarak A ke garis CT adalah sama dengan panjang ruas garis aki. Ya, tinggal kita gunakan perbandingan luas segitiga. Luas segitiga ACT berarti setengah AC kali TP itu sama dengan setengah CT kali aki. Nah, sekarang nilai AC-nya berapa? AC-nya adalah diagonal bidang dari segi 4 ini. Diagonal dari segi 4 ini. Ini 3/2, 3/2. Diagonal bidang seperti yang materi-materi sebelumnya berarti A/2 kan. Berarti 3/2 kali A/2 sama dengan 3 kali 2 adalah 6. Ya. Jadi tidak usah pakai Pythagoras lagi. Tempatnya adalah 6. Itu AC. Sedangkan TP adalah ini TA. Ambil segitiga, salah satu segitiga di sini. Ini TAP yang saya ambil, berarti TA kuadrat kurang AP kuadrat. TA itu 8 harus tegak. AP adalah setengah dari AC berarti 3. Dapat akar 55. Ya. Setelah itu kita masukkanlah ke rumus ini. AC adalah 6, TP adalah akar 55, CT adalah rusuk tegak 8, dan aki yang akan kita cari. Tinggal pindah ruas, pindah secara aljabar, diperoleh nilai aki sama dengan 3/4 akar 55. Ya. Ini bilangannya seperti ini. Jadi jarak titik A ke garis DC adalah 3/4 akar 55 cm. Seperti itu. Kita masuk contoh yang terakhir. Yang terakhir ini kita kembali ke kubus. Kali ini sekaligus
menjelaskannya dengan cara gambar menurut versi saya. Jadi bisa saja ada yang menggambar dengan versinya sendiri, intinya menghasilkan kubus. Ya, kalau saya menggambarnya dari sisi depannya, terus sisi atasnya, ya ini sisi atas, terus sisi belakangnya, bagian-bagian belakang, baru yang di bawah. Ya, seperti itu. Tinggal yang di bagian belakang nanti dibuat putus-putus. Baru penamaannya biasanya berlawanan arah jarum jam, tapi sebenarnya intinya adalah berpasang-pasang. Jadi kalau ini ABCD berarti E harus di atas A, F harus di atas B, G di atas C, dan H di atas D. Jadi terkadang ada soal-soal yang tidak ada gambarnya, langsung saja kubus PQRS TUVW, berarti gambarnya harus sesuai nama itu. Karena yang ditanya jarak ini atau balok juga seperti itu. Ya. Yang berikut pertanyaan dari soal ini adalah, ya, panjang rusuknya masih tetap 10 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke garis EF. Jadi kalau kita gambar ke sini, hubungkan A ke F, kita keluarkan segitiganya, maka ternyata siku-sikunya di E. Berarti jarak A ke garis EF itu adalah sama dengan panjang ruas garis AE atau jarak A ke E, yang adalah panjang rusuk kubus itu sendiri, yaitu 10 cm. Terkadang kalau kita fokus pada yang susah-susah, kita bingung, bisa bingung juga ya, sehingga yang gampang kita malah tidak tahu, malah kebingungan. Jadi kira-kira seperti itu untuk materi jarak titik ke garis. Sampai ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.